Firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dengarlah firman Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Howard untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara Shalom. Senang saya bisa kembali ke sini untuk memberitakan firman Tuhan. Kelihatannya udah lumayan lama, semoga masih pada belum lupa sama saya ya. Tapi buat yang pertama kali lihat saya, nama saya Oswin, saya adalah salah satu staff full time di Covenant City Church. Itu church salah satu sister church kita. Saya seperti yang sudah diperkenalkan melayani remaja usia 13 sampai 18. Nah, saudara, untuk memulai khotbah hari ini, saya mau angkat satu cerita singkat gitu ya. Jadi saya pikir salah satu posisi yang paling tidak enak dalam hidup adalah ketika kita berada di dalam jarak, di dalam posisi antara harus melakukan sesuatu, tapi juga kita tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kita didesak oleh keadaan untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu, tapi kita tidak yakin, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau mana yang harus kita pilih gitu. Ada satu penulis yang saya suka, saudara, namanya Steve Cuss. Dia menulis satu buku namanya Managing Leadership Anxiety. Itu buku yang sangat baik. Di situ dia cerita begini. Waktu dia memulai pelayanan penuh waktu, setelah dia selesai dari kuliah belajar Alkitab gitu, dia waktu itu usianya baru 24 tahun, dan dia memulai pelayanannya di sebuah rumah sakit. Kebayang ya, jadi pelayan minister penuh waktu, tapi pelayanan di rumah sakit. Jadi orang-orang yang akan dia temui bukan seperti orang-orang di gereja, saudara. Tapi orang-orang yang akan dia layani adalah orang-orang yang sedang tertekan. Itu keluarga-keluarga yang menunggu anggota keluarga yang sedang sakit atau bahkan berduka karena ditinggal oleh orang kesayangan mereka. Jadi Steve Cuss yang masih muda ini memulai pelayanannya menjadi chaplain di sebuah rumah sakit di mana ia harus menghibur, menemani orang-orang yang berduka. Dan tentu sebagai orang yang belum berpengalaman, dia banyak kebingungan. Ditambah lagi, dia cerita kalau dia punya mentor di sana, ada orang-orang yang lebih senior. Begitu dia tanya, oke, ini kasus pertama, saya harus ketemu dengan keluarga yang sedang berduka. Apa yang harus saya lakukan? Menariknya jawaban mentornya begini, saudara. Ya nanti kita lihat aja ya, katanya gitu. Jadi bukannya dikasih tahu ABC gitu, dia malah bilang, nanti kita lihat aja. Wah, itu tambah bingung dia. Dan Steve Cuss bilang, di momen-momen seperti ini, ketika ada kesenjangan antara kita tidak tahu harus melakukan apa, tapi juga ada sesuatu yang harus kita lakukan, disinilah muncul kegelisahan, ketakutan, keraguan, dan berbagai emosi yang tidak mengenakan gitu ya, saudara. Nah, saya pikir dalam terang teks yang kita baca, dalam kita menjalani hidup sebagai murid Kristus, kita juga seringkali diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini. Betul nggak ya? Ada banyak kesenjangan antara apa yang ideal, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang kondisi yang memaksa kita melakukan hal lain gitu misalnya. Atau bahkan kita lihat di pengakuan iman tadi aja, sampai pertanyaan 63 saya juga agak senyum lihat ya, dimulai dengan apa gitu ya, dia kayak tidak percaya gitu. Adakah perbuatan baik kita tidak menghasilkan ganjaran gitu. Jadi kita ada kesenjangan lain, misalnya kita dikasih tahu keselamatan kita hanya dalam Kristus gitu. Tidak peduli dosa kita seberapa banyak. Tapi di sisi lain kita juga nggak boleh berbuat dosa gitu. Maksudnya kita harus berusaha untuk menjauhi dosa. Jadi ada kesenjangan ini, dan bagaimana cara kita menavigasi kehidupan di antara celah-celah kesenjangan ini, saudara. Nah, teks kita hari ini
mencatat bagaimana Yesus mengajar para murid di awal masa pelayanannya. Jadi bisa dibilang Yesus ini mempersiapkan para murid tentang bagaimana caranya menjadi murid yang baik. Gitu. Nah, harapannya kalau kita memperhatikan teks kita hari ini, dari perenungan kita hari ini, kita akan bisa melihat atau kita bisa dapat hikmat bagaimana caranya kita bisa menavigasi celah-celah ini sebagaimana Yesus mau kita melakukannya. Sebelum kita mulai perenungan lebih dalam, saya mau ajak kita untuk sama-sama tunduk kepala, kita berdoa dulu ya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur pagi ini Engkau mengumpulkan kami di sini untuk boleh beribadah, memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kata-kata yang keluar bukan apa yang hamba rancangkan saja, tapi sungguh adalah perkataan-Mu yang menyentuh hati setiap kami di sini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ada 3 poin khotbah yang saya pikir akan menolong kita mengerti teks kita hari ini. Dari teks ini, kita akan lihat apa yang perlu kita lakukan untuk bisa menjalani hidup sebagai murid Kristus di dunia yang tidak ideal atau di dunia yang berdosa ini. Yang pertama, kita perlu memahami identitas seorang murid Kristus, supaya agar kita bisa menjalankan tugas yang dipercayakan, dan supaya akhirnya Allah dimuliakan. Kita akan masuk ke poin yang pertama. Jadi saya mau bahas konteksnya sedikit dulu ya, saudara-saudara sekalian. Saya waktu merenungkan firman ini, bagian firman Tuhan ini, saya agak nerd out gitu, saya agak kagum karena ternyata Tuhan Yesus ini bukan cuman sosok yang luar biasa sebagai seorang figur gitu ya, sebagai Allah, tapi juga dalam praktisnya ketika dia mengajar, dia juga seorang guru yang sangat baik. Karena saya bergelut dengan mengajar gitu, saya juga mengajar anak-anak remaja, saya lihat cara Yesus mengajar ini sangat keren, dan saya harap pembelajaran kita hari ini, perenungan kita hari ini bisa membuat saudara-saudara juga terkagum dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi gini, waktu di awal pelayanan Yesus, dia ini memanggil murid-muridnya, baru beberapa murid yang awal, dia mulai pelayanannya dan mulai banyak orang ngumpul. Banyak orang terkagum, siapa ini gitu kan. Yesus melakukan pelayanan, mengajar dan menyembuhkan, tapi di satu saat Yesus memilih untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih sepi gitu, ke naik gunung gitu kurang lebih. Dan di situ dia mau mengajar murid-muridnya. Secara khusus Matius mencatat bahwa apa yang sebelumnya disebut sebagai keramaian, kumpulan orang yang disebut keramaian, di bagian ini, ketika di khotbah di bukit ini, disebut sebagai murid-murid Yesus. Jadi ini sebenarnya sebuah pesan yang ditujukan khusus bagi murid-murid Yesus, baik zaman dulu maupun buat kita masa ini. Dan menariknya, kita lihat dari susunan ajaran Yesus ini sebuah rangkaian ajaran yang panjang, saudara. Itu di Matius 5, kalau saudara ada Alkitab bisa dilihat. Dimulai dari ucapan berbahagia dan ditutup dengan hal-hal yang lebih praktis. Ini luar biasa, saudara. Jadi Yesus memulai pengajarannya dengan memberikan langsung nih, ini dagingnya dari pengajarannya, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah yang berkebalikan dengan nilai-nilai dunia. Ini orang-orang langsung kontroversial gitu. Apa nih, kok berbahagia yang miskin, kok berbahagia yang lemah, dan sebagainya. Nah, tapi begini, saudara, yang kita akan perhatikan hari ini adalah setelah Yesus menunjukkan nilai-nilai utama dari kekristenan, dari kerajaan Allah, dia tidak langsung memberikan perintah, dia tidak langsung memberikan instruksi, seakan bilang kayak, ini yang kita percaya, kamu lakukan ini. Enggak, dia enggak lakukan itu. Kenapa? Karena saya yakin Yesus tahu dalam melakukan hal-hal ini, dalam mempercayai value-value ini, untuk itu bisa diterapkan ke dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar mencentang checkbox menjadi murid yang baik. Dan sesuatu yang lebih dalam itu adalah identitas para muridnya. Saya coba renungkan dan saya pikir betul juga ya, identitas ini adalah sesuatu yang penting, saudara. Karena dengan identitas yang kalau kita keliru mengerti identitas kita bisa melakukan satu hal, walaupun itu hal yang baik, kita bisa tetap miss the point. Maksudnya gini, saya belum lama ini, sekitar beberapa tahun terakhir, menghabiskan waktu kuliah gitu ya, belajar Alkitab. Dan saya pikir saudara-saudara sekalian di sini juga pernah mengalami masa-masa sekolah.
Nah, kalau saya tanya identitas seorang murid, seorang student, pelajar, seharusnya kalau dimengerti dengan baik, tujuannya adalah untuk belajar. Betul ya? Identitas seorang murid, seorang pelajar adalah untuk belajar. Nah, untuk itu sekolah coba segala macam dikasih pelajaran dan nanti ada yang namanya ujian. Gitu, betul ya? Ujian biasa sesuatu yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Nah, tapi ujian ini bisa dikerjakan dengan berbagai motivasi di baliknya. Maksudnya gini, kalau seorang murid yang mengerti tujuan dia sekolah adalah untuk belajar, maka persiapan dia ujian adalah dengan belajar. Itu poinnya, betul ya? Tapi kalau dia mengidentifikasi dirinya dengan salah, saya di sini karena saya dipaksa orang tua saya juga nggak mau ada di sini. Tapi saya harus selesaiin ujian ini, saya harus lulus supaya saya nggak di sini lagi. Maka apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan ujian itu? Dia akan cari cara supaya dia tidak perlu belajar, tapi tetap bisa lulus. Biasanya gitu. Yang dilakuin sama nggak? Sama-sama kerjain ujian, sama-sama mungkin nilainya bagus. Gitu. Secara outward, secara luar, yang dilakuin sama, saudara. Tapi ketika dia tidak punya identitas yang benar, dia melakukan dengan salah. Dan itu miss the point gitu. Jadi percuma, ngapain dia lakuin dapat tes bagus tapi sebenarnya nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, inilah yang bisa kita terapkan juga ketika kita mau menjadi orang Kristen, dan ini yang mau Yesus ajarkan. Saudara coba perhatikan di teks yang kita renungkan hari ini ya, di ayat 13 secara khusus. Banyak sekali, bukan banyak sekali lah ya, setidaknya saya pernah lah beberapa kali mendengar jargon-jargon yang dimunculkan dari ayat ini yang berkata, saudara sebagai orang percaya, kita itu harus berjuang sekuat tenaga supaya kita bisa memancarkan terang Kristus di dunia. Itu lumayan betul, tapi agak kurang akurat, saudara. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di ayat perenungan kita, di ayat 13 misalnya, Yesus berkata begini, kamu adalah garam dunia. Kira-kira saudara ini perintah atau bukan? Ini bukan perintah, saudara. Gitu ya. Banyak orang mungkin berpikir ini adalah perintah, tapi ini bukan. Ini adalah sebuah deklarasi. Yesus bilang, bukannya kamu harus menjadi garam, tapi kamu adalah garam. Gitu. Jadi ketika Yesus sudah menyampaikan value-value tentang kerajaan Allah, hal yang berikutnya langsung ia lakukan adalah mendeklarasikan identitas yang baru yang dimiliki oleh murid-murid ini. Gitu. Nah, saudara, untuk mengerti apa maksudnya jadi garam, kita harus hati-hati. Gini, kita harus mengerti kalau ini adalah sebuah gambaran atau perumpamaan yang Yesus berikan. Gitu. Namanya perumpamaan digunakan untuk menyampaikan satu pesan, bukan sebaliknya. Jadi misalnya, kalau di Alkitab bilang kita harus cerdik seperti ular, bukan artinya kita harus melata di tanah karena ular melata gitu ya. Bukan artinya kita harus mengendap-endap karena ular mengendap-endap. Tapi poinnya adalah kita harus menjadi cerdik. Ular adalah gambarannya. Ini juga, kita harus menjadi garam tuh maksudnya, kita gak bisa lihat terlalu jauh gitu dan bilang, oh ya garam ini punya guna ini, punya guna itu, dan segala macam. Poinnya sebenarnya simpel, saudara. Di sini Yesus sedang meng-highlight bahwa garam itu sesuatu yang distinct, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memang berguna, betul. Tapi ini adalah sesuatu yang distinct. Dari mana kita tahu? Karena bagian berikutnya, Yesus bilang, yang Yesus highlight adalah tentang kegunaannya, tentang perbedaannya garam dari hal lain gitu. Sebenarnya ini adalah sebuah kontradiksi yang Yesus katakan. Dia bilang, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Garam ini nggak bisa jadi tawar, apalagi di zaman dulu ya saudara. Karena kalau misalnya sesuatu itu tidak asin, artinya dia bukan garam. Ngerti ya? Jadi Yesus mau kasih tunjuk, kalau ketika dia bilang kita adalah garam, kamu ini punya satu hal yang berbeda. Dan satu hal yang berbeda itu adalah ketika kamu percaya pada value-value yang sudah diberikan. Gitu. Jadi sebelumnya Yesus berikan value-value ini, kalau kamu percaya, sekarang kamu adalah garam. Gitu. Jadi identitas kita berubah, bukan karena kita berusaha menjadi garam, tapi dengan kita percaya dengan value yang Tuhan berikan,
Kita berubah, kita menjadi garam, kita terpisah dari dunia yang tawar. Nah, satu hal lagi yang menarik yang saya mau angkat, saudara, kata tawar di sini nih sesuatu yang menarik karena Matius sebagai konteks sedikit gitu, Matius ini menulis kitab Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita lihat dia banyak mengutip dari Perjanjian Lama sebenarnya. Kita lihat kalau Beatitudes, ucapan bahagia itu sebenarnya banyak kaitannya dengan Mazmur. Dan kita lihat di pasal sebelumnya juga Matius tuh ada mengutip Yesaya dan sebagainya. Nah, kata tawar di sini secara literal dalam bahasa Yunani itu bukan hanya bisa diartikan sebagai tawar, tapi juga bisa diartikan sebagai menjadi bodoh, jadi foolish. Nah, saya pikir ini bukan kebetulan Matius pilih kata ini, karena kita lihat ada teks-teks lain, misalnya tadi Lukas kita baca, Lukas tentang lampu ya. Markus misalnya, Markus 9 ayat 50 mencatat Yesus mengatakan hal yang sama, garam menjadi tawar, tapi kata tawar ini berbeda dengan apa yang dipakai Matius. Jadi kelihatannya ada kesengajaan, dan saya pikir Matius ini merujuk kepada tema kebodohan dalam Perjanjian Lama. Kalau kita ingat di Amsal, saudara-saudara, seringkali dikontraskan antara orang yang bijak dan orang yang bodoh. Orang yang bijak adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan jalan Tuhan, dan orang bodoh adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, saya pikir ini makin jelas kalau maksud Yesus di sini, atau Matius menjelaskan bahwa Yesus mengajar, menjadi garam itu bukan artinya kita berusaha berbuat baik, memberi dampak segala macam, tapi dengan kita percaya kepada Yesus, mengikut jalan Dia, kita jadi garam, kita jadi berbeda. Nah, saudara, perumpamaan ini juga sekali lagi diperjelas dengan tambahan satu gambaran lagi. Gambaran di ayat berikutnya, di ayat 14. Yaitu Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Sekali lagi, ini tampak tema distinctiveness atau keperbedaan itu ya. Itu tampak jelas karena terang ini sebuah kontras dengan kegelapan, sebagaimana garam adalah kontras terhadap tawar. Tapi saya nggak akan bahas ayat 14 ini terlalu banyak di bagian ini, karena kita akan bahas di bagian berikutnya. Tapi saya mau tekankan sekali lagi, di sini menariknya adalah apa yang Yesus katakan dengan kamu menjadi garam dan kamu menjadi terang, ini bukan sebuah perintah, saudara-saudara, tapi ini sebuah deklarasi. Nah, saudara, ketika kita mengerti bahwa kita sudah menjadi garam dan terang, sedikit aplikasi buat bagian ini adalah garam dan terang itu hanya bisa menjadi berbeda ketika dia punya sesuatu untuk dikontraskan. Misalnya garam hanya menjadi asin ketika ada sesuatu yang tawar. Terang hanya akan menjadi terang ketika ada di lingkungan yang gelap. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda, orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang sudah berbeda dari dunia, bukan artinya Tuhan menyuruh kita untuk pergi menjauhi diri supaya karena kita berbeda dari dunia gitu. Tapi justru distinctiveness itu hanya bisa timbul, hanya bisa tampak ketika kita hadir di tengah dunia. Seperti yang tadi sudah dibacakan dalam liturgi, kita dipanggil Allah untuk hadir di tengah dunia, menjadi garam dan terang. Bukan berusaha menjadi garam dan terang, tapi karena kita sudah merupakan garam dan terang. Dan kita harus ada di dunia. Gitu. Nah, saudara, tapi challenge-nya gini, hadir di tengah dunia itu punya konsekuensi buat kita. Apalagi ketika kita menjadi garam dan terang. Kita lihat di poin yang kedua ya. Jadi penting untuk kita mengerti identitas kita supaya nanti kita bisa menjalankan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu menjadi terang, garam dan terang di dunia. Nah, saudara, gambaran yang kedua ini tentang terang bukan hanya memberitahuan kita tentang siapa identitas kita atau apa kita ini, tapi juga punya implikasi terhadap kehidupan kita. Yang pertama, Yesus bilang kalau
terang ini akan menarik perhatian. Jadi kita lihat di bagian kedua dari ayat 14, dibilang kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini maksudnya Yesus bilang kalau kamu menjadi terang, orang itu tidak bisa tidak melihat kamu gitu. Jadi tidak bisa disembunyikan. Kebayang ya? Kalau kita menjadi terang, terang itu tidak bisa disembunyikan dan kita akan menarik perhatian. Tapi masalahnya, perhatiannya yang akan kita tarik dari dunia seringkali bukan perhatian yang begitu baik. Salah satu penafsir yang saya consult untuk merenungkan khotbah ini, dia dengan menarik membagi teks Matius ini, dia bilang kalau kita lihat di Alkitab kita, terjemahan baru, perikopnya dimulai dari ayat 13 gitu ya. Tapi penafsir ini bilang kelihatannya lebih cocok kalau dimulai dari ayat 11 katanya gitu. Kenapa? Karena di situ baru mulai berubah dari pronoun orang ketiga, Yesus berubah jadi menggunakan orang kedua gitu, jadi kamu, kamu. Tapi implikasinya saudara adalah kalau kita lihat di Matius pasal 5 ayat yang ke-11 misalnya, kita lihat apa yang akan dunia lakukan kepada orang-orang yang percaya. Di situ ada penganiayaan, di situ ada fitnah, di situ ada berbagai hal-hal tidak enak yang dunia lakukan kepada kita. Dan saya pikir ini nggak terlalu mengherankan ya. Kenapa? Karena gini, di bagian berikutnya lagi, di ayat 14, Yesus mengatakan bahwa, di ayat 15, Yesus mengatakan bahwa ketika kita menjadi terang, Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar menjadi terang yang kelihatan saja. Tapi Tuhan mau kita menjadi terang yang menerangi sekeliling kita. Bedanya mungkin kayak kalau saudara naik mobil atau motor, ini kayak lampu belakang dan lampu depan gitu ya. Lampu belakang itu gunanya supaya orang bisa lihat kita, tapi lampu depan itu begitu terang sampai kita bisa lihat orang lain gitu. Jadi Tuhan panggil kita untuk menjadi sebuah terang yang bukan sekedar asal nyala, tapi menjadi terang yang bisa menerangi sekeliling kita. Dan inilah yang kemungkinan akan menarik perhatian buruk dari dunia. Kenapa? Karena ketika kita menjadi terang dan menerangi sekeliling kita, ketika kita menerangi gelap di sekeliling kita, apa yang ada di kegelapan itu berhenti bisa bersembunyi, tidak lagi bisa bersembunyi. Dan biasanya orang-orang tidak suka ketika apa yang mereka sembunyikan terungkap, gitu. Jadi dulu saya pernah waktu kecil, saudara, waktu saya beribadah dulu, gereja saya itu pernah mengadakan panggung boneka yang glow in the dark gitu. Wah, saya senang banget. Ini waktu kecil gitu. Sambil nontonin panggung boneka, saya begitu terkesima. Dan saya sebagai anak-anak dulu tuh suka ngupil, saudara, gitu ya. Jadi lagi nonton karena saya bengong gitu, bukan bengong ya, terkesima, saya nggak sadar. Ternyata saat itu kan lampunya gelap karena itu glow in the dark. Ternyata saya mimisan, saudara, gitu. Tapi saya nggak tahu karena gelap. Saya pikir, oh ya udahlah, ingusan, saya lap-lap gitu kan. Nah, menariknya semuanya berjalan seperti biasa sampai akhirnya acaranya selesai. Karena begitu acara selesai, lampunya dinyalain dan terlihatlah Sang Oswin yang bersimbah darah gitu ya. Karena tangan saya udah kotor, kayak muka saya udah belepetan kayak gitu. Nah, begitu lihat itu, tiba-tiba teman-teman saya di sebelah saya yang tadinya biasa-biasa aja langsung buyar gitu ya, kayak ih gitu. Karena dia lihat sesuatu yang jelek, sesuatu yang tadinya tersembunyi dalam kegelapan, tersingkap gitu. Nah, saya pikir ketika dunia mengalami penyingkapan itu, tidak heran kalau mereka tidak suka dengan apa yang menyingkapkannya, tidak suka dengan terang yang hadir itu. Oleh sebab itu dunia akan terus memberikan tekanan, dunia akan terus menentang supaya terang ini jangan menyingkapkan apa yang mereka sembunyikan. Gitu, saudara. Nah, tapi gini, ketika Yesus memanggil kita untuk bisa menyingkapkan, untuk bisa
menjadi terang di dunia, Yesus ini tidak meninggalkan kita sendiri. Ini kabar baiknya ya. Jadi kita coba lihat ke bagian berikutnya, yaitu di poin yang ketiga. Ini poin ketiga ini adalah satu bagian yang menurut saya mengikat keseluruhan dari teks yang kita baca gitu ya. Karena di poin 3 ini dijelaskan bagaimana tujuan dari kita menjadi terang dan garam itu bukanlah untuk diri kita sendiri. Kita lihat ayat yang ke-16, saudara. Di ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mungkin sekilas kita akan lihat, loh tuh kan, menjadi bercahaya ini kita harus melakukan perbuatan yang baik supaya orang lain lihat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lagi, saudara, ayat 16 ini dimulai dengan kata demikianlah gitu. Jadi di ayat ini sebenarnya bicara tentang apa yang sudah terjadi, menunjukkan bagaimana caranya kita menjadi terang. Nah, setelah kita menjadi terang, hendaklah terangmu bercahaya, baru supaya orang lain melihat perbuatanmu. Kelihatan nggak ya? Jadi bukannya kamu harus berbuat baik supaya terang kamu bercahaya, tapi kamu harus bercahaya supaya orang melihat perbuatan baikmu. Jadi sebenarnya perbuatan baik ini bukan syarat untuk atau cara kita menjadi terang, tapi perbuatan baik ini adalah produk atau hasil dari kita menjadi terang, dan terang itu adalah kita percaya kepada Yesus. Gitu. Saudara, seperti yang tadi saya sebutkan di pasal 4 ayat 13, Matius itu mengutip Yesaya, di mana Allah berjanji akan menjadikan umatnya terang bagi bangsa-bangsa, sama seperti Paulus yang juga mengutip tadi di liturgi gitu ya. Dan kita juga bisa lihat di 1 Petrus 2 ayat 9, ini ayat yang terkenal, kita adalah imamat yang rajani, umat pilihan Allah, dan dibilang kalau Tuhan telah menarik kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dari awalnya pun, ketika kita bisa menjadi terang, dari awal itu bukan usaha kita. Itu semua dimulai oleh Allah yang melakukannya. Dan lebih menarik lagi, di ayat 14, ketika dibilang kita menjadi terang dunia, kata dunia ini beda dengan kata yang dipakai untuk kata garam. Jadi kan garam dunia, terang dunia. Ternyata ini beda, saudara. Bukan dunia yang sama. Maksudnya apa? Ketika dibilang kita menjadi terang dunia, ini bukan bicara tentang kita menjadi terang yang ditaruh di dunia. Bukan sekedar itu. Itu ada benarnya, tapi tidak utuh. Yang utuh adalah kita menjadi terang alam semesta. Maksudnya apa? Kata ini adalah frase yang juga digunakan Yesus di kitab Yohanes untuk merujuk kepada dirinya. Dia bilang, aku adalah terang dunia. Dan saudara, beritanya adalah Yesus bilang, kamu adalah terang yang sama. Gitu. Jadi ketika kita menjadi terang, itu bukan terang kita. Udah yang mulai Tuhan, terangnya bukan terangnya kita. Itu adalah terangnya Yesus. Gitu, saudara. Jadi alasan kita bisa menjadi terang, itu hanya karena Allah, bukan karena kita. Allah telah melakukan semua perbuatan yang harus dilakukan dan menanggung semua dosa yang telah kita perbuat, supaya kita bisa hidup menjadi terangnya. Allah telah membawa terang itu turun dan mengambil kegelapan yang kita punya, supaya kegelapan kita dicabut dan kita menerima terang Allah. Jadi saudara, ketika kita menghadapi kehidupan ini dan kita ada dalam kondisi di mana kita mungkin kadang terpaksa untuk hidup tidak sesuai dengan jalan Tuhan karena tekanan dunia misalnya, dalam melakukan usaha, bisnis, bekerja. Misalnya ketika atasan kita menyuruh kita untuk mengganti laporan keuangan, misalnya begitu. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita menjadi jujur dan kehilangan pekerjaan kita, atau kita ikut submit dan kita kompromi terhadap iman kita?
ketika kita melakukan bisnis gitu dan kita melihat birokrasi di negara yang kurang bersih gitu ya. Apakah kita submit dengan itu atau kita dengan polosnya gitu bilang tidak dan akhirnya bangkrut mungkin kayak gitu. Ketika kita misalnya dijerat oleh berbagai macam hal-hal kejahatan-kejahatan dunia yang memaksa kita untuk mengambil pilihan bukan antara baik dan buruk, bukan antara buruk dan lebih buruk, tapi pilihan yang sangat membingungkan gitu, yang antara buruk dan buruk misalnya. Ingatlah pada salib Kristus gitu saudara. Ingatlah bahwa ketika kita menjalani hidup, setiap langkah yang kita ambil, itu kebebasan yang kita punya, itu semua kita dapatkan karena Kristus telah dikekang dan dipaku di atas kayu salib. Dia telah mati supaya kita bisa menjalani hidup ini. Dan ingatlah bahwa segala kegagalan dan keburukan yang kita punya, yang kita lakukan bahkan, itu tidak mempengaruhi terang yang dimiliki oleh Kristus, yang dipancarkan oleh Kristus. Jadi sebenarnya tugas kita bukan untuk menciptakan terang kita sendiri, tapi untuk memancarkan terang yang kita terima dari Kristus saja. Saudara, saya pikir ini adalah satu ilustrasi yang saya pikirkan untuk menggambarkan tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah seperti bulan gitu ya. Kita tahu bulan itu punya sinarnya, malam-malam menerangi keseharian kita, tapi kita tahu bulan hanya memancarkan sinar dari matahari gitu. Sehingga ketika sesuatu terjadi pada si bulan, misalnya gerhana atau misalnya tertutup oleh bumi, kita bingungnya tuh bukan, oh mataharinya mungkin lagi redup, nggak gitu saudara. Tapi yang kita pikirkan adalah, oh bulannya lagi ketutup. Maksudnya gini, ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, biarlah kita mengarahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Inilah di bagian terakhir ayat kita gitu ya. Ketika kita bercahaya dan kita membuahkan hasil perbuatan yang baik, biarlah itu bukan mengarahkan pandangan orang kepada kita, tapi memuliakan Allah. Karena satu, cahaya itu bukan dari kita, dan kedua, karena cahaya itu telah diberikan kepada kita, sehingga kita menghidupinya bukan dengan mengklaim itu sebagai milik kita, tapi mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Karena kalau kita berpikir bahwa sumber cahaya itu adalah diri kita, saudara, maka segala dosa, segala kesalahan dan kecacatan kita bukannya membawa kita semakin bergantung kepada Allah, tapi justru membawa kita menjauh dari Allah, karena kita pikir kita adalah representasi yang buruk. Tapi kalau kita punya identitas yang benar, kita melihat bahwa kita menjadi terang bukan karena diri kita, maka kita mengerti kecacatan kita akan tetap memancarkan cahaya Allah walaupun tidak sepenuhnya. Gitu. Dan yang penting adalah cahaya Allah bisa disebarkan di seluruh dunia. Karena gini, banyak orang berpikir bahwa cara kita bisa menjadi terang, cara kita menjadi lebih terang di dunia, adalah dengan mempoles diri kita dengan kebaikan lebih banyak, dengan ketaatan yang lebih hebat, dan dengan segala kegiatan-kegiatan ritualistik, saudara. Tapi kenyataannya, cermin yang paling mengkilap sekalipun, pasti akan kalah terang dibanding cermin kotor yang ada dekat sumber cahaya. Gitu. Biarlah kita jadi gambaran Allah yang memancarkan sinarnya, bukan karena kita sempurna tidak punya cacat, tapi karena kita dekat dengan Allah. Biarlah perkara cermin kotor itu Tuhan Yesus yang bersihkan dari kita. Tugas kita adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan nanti sinar Allah itu yang telah dipancarkan kepada kita dengan sendirinya akan terpancar ke dunia sekitar kita. Maukah saudara kita bisa ingat selalu bahwa kita bisa menjadi terang bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah saja. Dan ketika kita menjalankan
hidup kita sebagai murid Kristus, semuanya bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Maukah kita selalu ingat, apapun yang terjadi, apapun keputusan yang harus kita buat, apapun kegagalan yang kita alami, dan keberhasilan apapun itu, biarlah kita selalu lekat dengan Kristus, karena itulah satu hal yang terpenting. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengerti bahwa menjalani hidup sebagai murid-Mu di dunia yang berdosa ini bukan sesuatu yang mudah, ada banyak ketegangan, ada banyak kebingungan. Tapi biarlah firman hari ini mengingatkan kami, tidak peduli apapun yang kami hadapi, biarlah kami selalu dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber cahaya kami. Dan Engkaulah sumber keselamatan kami, Tuhan. Ingatkan kami selalu untuk bergantung kepadamu, karena kami adalah orang-orang yang pelupa, yang seringkali malah menjauh darimu. Tolong setiap kami di sini, termasuk hamba-Mu juga Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.